Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat lahir batin ya, fisiknya sehat, jasmaninya sehat, dan terutama keuangannya pun sehat. Allahumma amin. Nah, kembali lagi di Askaleto, Ask and Round Islam Together. Di sini bersama saya, Diva Wahyu Haji, akan menemani teman-teman semua dalam podcast Askaleto untuk episode yang kedua. Nah, untuk podcast kali ini, pertanyaan dari teman-teman akan dijawab oleh Ustadz Syahid Azhar. Nah, teman-teman tentunya sudah tidak sabar bukan mengenai jawaban dari Ustadz Syahid Azhar. Oleh karena itu, langsung saja di sini saya sudah memiliki 3 pertanyaan yang sudah masuk. Nah, langsung kita mulai aja ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai voucher belanja online. Pertanyaannya yaitu, apabila kita memanfaatkan voucher berupa free ongkir, cashback, diskon, dan lain-lain dalam suatu marketplace online, tapi syaratnya itu dalam pembayaran kita harus menggunakan atau memiliki saldo e-money dalam marketplace tersebut. Apakah termasuk riba? Misalnya kita harus memakai ShopeePay, GoPay, dan e-money lainnya. Baik ya, langsung saja pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz ya. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa akhwatu fillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Pada sesi tanya jawab sore hari ini insyaallah saya menjawab 3 pertanyaan dari ikhwan wa akhwatu fillah. Pertama, ada pertanyaan apabila kita memanfaatkan voucher, free ongkir, cashback dan sebagainya dalam aplikasi sebagaimana ShopeePay, e-money dan sebagainya, apakah dibolehkan atau tidak? Maka jawabannya, kita harus analisis dulu, kita telaah dulu, kita pelajari dulu akad yang digunakan di dalam aplikasi tersebut. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena di dalam menghukumi sesuatu juga kita harus belajar tentang sesuatu tersebut supaya kita lebih paham, lebih mendalam keilmuannya. Pertama, akad apa yang digunakan di dalam fasilitas e-money atau e-wallet tersebut. Setelah saya analisa, kita coba baca referensinya, ya ternyata di sini kesimpulan kami adalah akad di dalam e-wallet itu adalah akad qard, yakni akad pinjam meminjam, ya. Jadi GoPay, OVO, ShopeePay dan lain-lain itu disebut dengan muqtarid, ya, penerima pinjaman. Maka kita sebagai konsumen, saya, Anda semua ikhwan wa akhwat fillah, di sini disebut dengan mukrid yang memberikan pinjaman. Nah, dalam satu kaedah pinjam meminjam itu tidak boleh ada manfaat atau tidak boleh ada interest, keuntungan yang diterima oleh seorang mukrid ya. Tidak boleh mengambil satu keuntungan apapun, interest apapun bentuknya tidak boleh, haram hukumnya. Ketika misalnya diberikan pinjaman 1 juta, maka yang balik ya 1 juta, tidak boleh 1.100.000 atau 1.200.000 ya. Karena kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, setiap hutang piutang yang ada di dalamnya interest, keuntungan ya untuk kreditur, maka termasuk bagian daripada riba. Nah, ini sudah jelas terang benderang ya. Maka kalau misalnya hanya sekedar menyimpan pada e-wallet terus kita gunakan, ya hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau menyimpan pada e-wallet terus mendapatkan manfaat free ongkir, masa promo, terus apalagi di e-walletnya, ShopeePay-nya dan sebagainya, inilah riba. Ini yang tidak dibolehkan oleh Islam. Nah, amannya seperti apa?
Maka amannya menurut saya, menurut referensi yang saya baca dan saya simpulkan adalah kita tidak menggunakan e-wallet, e-money atau ShopeePay tersebut. Maka kalau kita ingin berbelanja online, kita bisa transaksi langsung transfer melalui ATM kita, tidak menggunakan aplikasi tersebut. Maka ini untuk mencari aman saja, kan hati lebih tentram, hati lebih bersih juga ketika kita langsung bertransaksi, tidak menggunakan hal-hal yang di dalamnya ada syubhat, apalagi yang memang jelas ya fasilitas tersebut memang ada akadnya adalah akad qarat, ya pinjam meminjam. Ya, ketika kita mendapatkan manfaat di situ berarti kita sudah memakan riba. Wallahu a'lam bishawab. Summa na'udzubillahi min zalik. Baik ya, tadi pertanyaan pertama sudah. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua ini terkait hukum dropship. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana sih hukum dropship? Kondisi seperti apa yang menyebabkan dropship itu menjadi diharamkan? Nah, mesti teman-teman semua yang mempunyai bisnis dropship ini pasti juga bertanya-tanya, apa iya sih dropship itu bisa menjadi haram? Bagaimana sih dropship yang diharamkan? Nah, silakan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada pertanyaan juga dari teman-teman ikhwan, ya, bagaimana hukumnya dropship, ya. Dropship ini di dalam masalah muamalah, ya, jual beli, ya. Ya. Dropship itu sebenarnya banyak terjadi di masyarakat, di kalangan para pedagang, ya. Ini menjadi penting untuk kita ketahui, ya. Dropshipper itu kan kalau dalam istilah umumnya itu menjadi wakil untuk supplier gitu, ya. Ya sah-sah saja kalau memang sudah ada akad, ya. Semisal ada sebuah PT atau ada sebuah toko besar, kita ingin izin menjualkan barangnya, maka kita izin kepada mereka untuk menjadi wakil penjual. Itu sah, boleh. Itu dropshipper yang dibolehkan. Tetapi kalau dropshipper yang selama ini banyak beredar, yakni kita tinggal copot-nyopot gambar orang terus kita jualkan padahal barang tersebut kita belum miliki, ini hukumnya haram, tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kalau dropshipper yang sudah ada akad menjadi wakil, ya, berarti ya sah-sah saja, boleh saja dilakukan. Atau bisa jadi mungkin menjalin kerjasama dengan supplier, ya. Biasanya dropshipper disuruh menjadi anggota dulu. Bahkan ada yang meminta uang keanggotaan. Atau dropshipper juga bisa tidak disyaratkan untuk memiliki barang karena memang dia bekerja sama dengan penyuplai itu. Dropshipper juga boleh mengiklankan barang tersebut dan sebagainya tanpa harus memiliki barang, atau mungkin dia bisa juga mendapatkan interest, keuntungan dari dia mengiklankan, menjadi seorang marketer seperti itu atau marketing, ya. Nah, ini dibolehkan, dropshipper yang dibolehkan. Tetapi yang beredar hari ini banyak sekali orang yang berjualan, bermuamalah akan tetapi tidak sesuai dengan banyak hal-hal yang keluar dari kaedah, ya. Makanya kalau kita telaah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul, ya, fayas'aluni al-bai' laisa indi abi'uhu minhu thumma abta'uhu lahu minas suq, qala la tabi' ma laisa indak. Nah, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayas'aluni al-bai' laisa indi abi'uhu minhu. Jadi saya pernah ada orang yang mendatangiku, kata Rasulullah, yang meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar. Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak menjadi milikmu atau sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, ini kaedah atau hadis Rasulullah SAW yang melarang dropship sebagaimana pemahaman masyarakat yang beredar hari ini, ya. Mereka tidak ada keagenan, tidak ada perjanjian, asal copot-nyopot gambar orang
atau produk orang dijual padahal dia belum punya produk tersebut. Nah, ini menjadi problem di masyarakat kita. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya jelas. Kalau semisal kita ingin menjual, ya jadi reseller saja, ya. Kalau punya cukup modal, sehingga barang ya yang ingin kita jual di stok dulu di rumah. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang modal tidak memungkinkan, maka menjadi wakil, ya, menjadi wakil. Wakil apa? Wakil penjual, ya. Misalnya kita berakad dengan penjual, ya, saya ingin menjualkan barang jenazah atau saya ingin bekerja, bahasanya apapun itu. Yang penting kita adakan kerjasama dengan yang memiliki barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi pertanyaan kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini menarik ya, karena pertanyaan terakhir ini mengenai takdir. Ya, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan semuanya di Lauhul Mahfuz. Lalu untuk apa kita berusaha? Mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya ya, yang masih menerka-nerka. Kenapa kita masih harus terus berusaha walaupun takdir sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Nah, daripada kita bingung, daripada kita pusing menerka-nerka jawaban, lebih baik kita serahkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Pertanyaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan semuanya di Lauhul Mahfuz. Lalu apa? Untuk apa kita berusaha? Nah, kita diutus, ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk melakukan ibadah, ya. Dan ibadah-ibadah ini yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar-ikhtiar kita apapun bentuknya di dunia adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya usaha ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bertanya lalu untuk apa kita berusaha? Karena usaha ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Disemangati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disemangati oleh Allah Subhanahu wa taala, disemangati oleh begitu banyak kabar-kabar gembira yang datang dari Allah maupun Rasul, ya. Salah satunya, ya, kenapa diutusnya Rasul, ya. Ya jelas adalah jawabannya sebagai penegak hujjah, sebagai pemberi kabar gembira atau memberikan kabar yang buruk tentang neraka misalnya, supaya kita tuh betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Para rasul telah memberikan kabar gembira, peringatan, ancaman, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, rusulan mubasysyirina wa munzirin li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Mereka kami utus, yakni para rasul maksudnya, ya, membawa berita gembira, pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para rasul-rasul tersebut. Dalam surat An-Nisa ayat 156. Artinya memang rasul itu memberikan kabar gembira, peringatan dan sebagainya. Nah, di sini berarti memang ada perintah Allah. Kabar gembira didapatkan, ya, sebagaimana misalnya kita baca tadi dalam Quran, ya. Kabar gembira diantaranya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kabar bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan itu semua ada syarat-syaratnya. Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah ibadah kepada Allah. Semua harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya Allah tidak mengutus para rasul, maka masuk akal kalau seorang hendak mengkritik Allah taala. Tetapi ini sudah diutus para rasul membawa hukum, ya, membawa kabar, berita-berita, ancaman-ancaman dan sebagainya, supaya kita itu berusaha. Ya, ini poin yang perlu kita catch, ya, bahwa sesungguhnya berusaha itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu sudah menjadi khabar, ya, dari para anbiya terdahulu. Nah, terus kalau di sini mungkin lebih ke ini, ya. Lalu untuk apa kita berusaha? Ya, kita berusaha ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengetahui tentang nilai-nilai hidup. Jadi hidup itu tidak hanya bertawakal saja, tetapi ada nilai usahanya, ya.
Manusia tidak akan mengetahui nilai kehidupan yang sebenarnya sebelum mereka berikhtiar, berusaha mencari. Masa kita hanya duduk-duduk di rumah, ya, santai-santai menunggu rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Rizki harus dituntut, harus ada usaha. Nah, ini apa namanya? Pentingnya ilmu ya. Jadi jangan sampai akidah kita ya melenceng ya, bahwa kita berkeyakinan bahwa memang semua sudah ditakdirkan, tidak perlulah ada usaha. Ya perlu, ada usaha itu juga adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak ada satu perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Seperti wallahu alam bisawab. Mungkin nanti kalau mau berbicara masalah takdir ya kan namanya takdir manusia itu kan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz dan sebagainya. Nanti ada pembahasannya khusus, tapi saya menjawab sesuai dengan kadar pertanyaan supaya lebih memudahkan. Jadi tidak sampai kesana kemari membahas masalah takdir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh ilmu yang bermanfaat, sungguh jawaban yang luar biasa. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah itu jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Ustadz sudah menjawabnya dan kita juga sudah mencapai penghujung acara. Namun sebelum saya menyudahi acara sore hari ini, saya akan merangkum jawaban-jawaban dari Ustadz. Pertanyaan pertama terkait voucher. Penggunaan e-wallet. Nah, itu gimana sih? Jadi untuk penggunaan e-wallet itu dibolehkan saja, dibolehkan ya. Tapi dengan hanya syarat tidak ada profit. Jadi penggunaan untuk menyimpan menggunakan dibolehkan asal tidak ada profit. Ketika sudah ada profit atau sudah ada seperti keuntungan dalam hal simpan, dalam hal pinjam meminjam, itu diharamkan. Jadi voucher gratis ongkir dari penggunaan e-money itu diharamkan. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan ATM secara langsung biar lebih aman. Kemudian pertanyaan kedua terkait dropship. Dropship itu dibolehkan apabila sudah ada akad. Yang kedua, atau kita menjadi wakil dari penjual tersebut. Seperti halnya reseller ya, itu dihalalkan, dibolehkan. Tapi dropship yang hanya sekedar mengambil gambar dari suatu produk, kita pasarkan lagi tanpa izin dari yang punya, itu diharamkan. Jadi bisnis seperti itu diharamkan ya. Dan pertanyaan ketiga, terkait takdir. Takdir atau ikhtiar itu merupakan sebuah bentuk usaha, di mana usaha merupakan bentuk ibadah dan usaha itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridho darinya. Jadi usaha itu penting walaupun sudah ada takdir yang ditentukan di Lauhul Mahfuz, karena Allah sendiri yang memerintahkan seorang hambanya untuk berusaha mendapatkan, mengejar apa yang dia inginkan. Nah, kita sudah berada di ujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada pendengar semuanya yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Tapi bagi teman-teman yang masih mempunyai banyak pertanyaan di benak kalian, jangan khawatir. Nanti teman-teman bisa ajukan pertanyaan tersebut untuk podcast kita di bulan depan. Oke, sampai jumpa di podcast bulan depan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.